Sutra Teratai yang Menakjubkan Bab 22 Kepercayaan Sin Fasyang Sutra Teratai Episode 1805 Tekun belajar dan memiliki tata krama baik serta batin memendam rasa hormat. Para makhluk yang tercerahkan, tekun belajar dan memiliki tata krama baik. Sekiranya bertemu dengan orang yang berusia lebih muda atau kebijakan lebih sedikit dari kita, hendaknya terlebih dahulu membangkitkan niat pikiran yang lemah lembut, batin memendam rasa hormat, dan tidak memandang rendah padanya. Bersungguh hati untuk merasakan dan memahami. Rajin belajar Dharma adalah kewajiban kita. Terlebih lagi, kita sebagai pelajar harus memiliki tata krama. Belajar tata krama berarti belajar prinsip kebenaran. Sering dikatakan begini, kesusilaan itulah hakikat kebenaran. Oleh karena itu, saat kita memasuki pintu Dharma, kita mulai belajar bagaimana berinteraksi satu sama lain. Kita harus bersikap sopan dan menyesuaikan diri satu sama lain. Inilah awal dari belajar ajaran Buddha. Pertama-tama, kita harus belajar etika. Sesama manusia saling memperlakukan dengan sopan santun. Maka itulah prinsip dalam memperlakukan sesama ajaran Buddha. Para makhluk yang tercerahkan, jika kita ingin tercerahkan, tentu kita harus belajar. Belajar berarti belajar menuju kesadaran. Lihatlah karakter belajar di dalamnya terhadap huruf anak. Sebagai anak, kita harus belajar sopan santun terlebih dahulu. Awal menjadi manusia adalah belajar. Belajar tata krama, itulah prinsip kebenaran. Di dalam prinsip kebenaran harus dipahami bahwa di dalam kehidupan sehari-hari, saat berinteraksi dan menangani urusan, semuanya harus dilandasi dengan tata krama. Itulah awal dari prinsip kebenaran. Di dalam prinsip kebenaran harus dipahami bahwa di dalam kehidupan sehari-hari, saat berinteraksi dan menangani urusan, semuanya harus dilandasi dengan tata krama. Itulah awal dari prinsip kebenaran. Prinsip kebenaran berarti harus dipelajari dengan baik-baik. Setelah belajar, saya sudah mengerti. Untuk membuat sebuah meja, saya harus belajar terlebih dahulu tentang bahan kayu dan jenis kayu tersebut. Belajar bisa memilih bahan kayu, jenis kayu, kualitas jenis kayu tersebut harus saya pahami dengan jelas. Kualitas jenis kayu ini, jika saya buat menjadi meja, meja tidak akan melengkung dan tidak berubah bentuk. Jika saya menyambungkannya dengan teknik pasak dan paku kayu, maka bahkan 1000 tahun pun bentuknya tidak akan berubah. Sambungannya tidak akan lepas. Ini adalah hasil dari keahlian saya sendiri yang diterapkan pada bahan yang berkualitas. Akan tahan hingga 1000 tahun tanpa berubah. Sekarang, sangat jarang kita melihat keterampilan orang zaman dulu, seperti membuat kursi dan meja dengan sambungan kayu tanpa menggunakan paku. Mereka membuat pasak dan sambungan dari bahan kayu itu sendiri, lalu menyambungkannya dengan kuat. Dengan cara seperti ini, meja atau kursi tersebut tidak akan pernah berubah bentuk atau terlepas. Demikianlah orang zaman dahulu tahu cara memilih kayu yang baik dan memiliki keterampilan tinggi, sehingga hasil karyanya bisa bertahan selamanya. Barang-barang ini, jika orang tahu cara menghargainya, mereka dapat menyimpannya selama ratusan tahun
dan menggunakannya selama ratusan tahun. Jika orang tahu cara menghargainya, benda-benda itu masih sangat berguna. Namun, jika orang tidak tahu cara menghargainya, tentu saja akan rusak dan pecah, seperti halnya barang-barang biasa umumnya. Sedangkan barang-barang zaman sekarang, sekalipun dirawat dengan baik, tetap mudah berubah bentuk dan mudah rusak. Itu karena barang-barang sekarang tidak ada pilihan dari bahan apa barang-barang itu dibuat, untuk barang apa benda-benda itu digunakan, dan menjadi bentuk apa benda-benda itu dibuat, tidak melewati pemilihan yang cermat tentang bahan apa yang harus digunakan untuk benda-benda itu. Mereka hanya menggunakan lem perekat, hanya dilem, direkat, lalu dibentuk. Barang-barang yang diproses dengan lem seperti ini, setelah sekian waktu, pasti akan berubah bentuk, terlepas, atau mengeras. Barang-barang yang dibentuk dengan lem perekat memang cepat jadi, tapi begitu sifat bahan itu berubah, maka bentuknya pun ikut berubah. Makanya dikatakan, itu masih ada hubungannya dengan orang. Jika kita menghargai materi kita, materi tersebut akan bertahan lama dengan prinsip yang sama. Kita harus tekun berlatih dan belajar mengungkapkan kembali kemampuan kita, menggunakan tekad hati kita untuk belajar. Makanya ini perlu rajin. Rajin berarti bersungguh hati. Harus sangat bersungguh hati. Perlu membangkitkan tekad hati untuk belajar. Berhasil mempelajari prinsip kebenaran ini, maka tahap awal untuk pembelajaran terlebih dahulu perlu mempelajari tata krama. Orang yang memiliki tata krama pada saat masuk ke dalam kerumunan masyarakat selalu harmonis. Semua orang bersukacita bersama. Saya terlebih dahulu memasukinya daripada kamu. Peraturan kehidupan di sini saya lebih tahu. Mari saya perkenalkan kepada kamu. Memperkenalkan kehidupan kami. Pagi-pagi jam berapa kita sudah harus bangun? Harus segera cepat. Harus mempersiapkan. Bersama-sama dengan semua orang memiliki aktivitas yang sama. Bersama-sama dengan semua orang untuk memasuki bakti salah. Bagaimana kita mematuhi peraturan yang ada. Aktivitas dari sekelompok orang. Kamu harus melihat yang depan. Kamu harus memperhatikan bagian kiri, bagian kanan, depan, belakang, kiri dan kanan. Kamu harus melihatnya seperti ini, mengikuti peraturan dari publik. Oh, saya sudah tahu. Maka secara alamiah, saya akan lebih waspada memulai. Saya akan belajar mulai hari ini. Saya harus meningkatkan kewaspadaan. Makanya ini disebut sebagai tekun belajar dan memiliki tata krama baik. Dengan tekad yang kuat, kita memasuki pintu-pintu ini. Ada orang yang membimbing kita, dan kita dengan sangat sopan santun menerima bimbingan mereka. Pada awalnya, orang sangat bersukacita menuntun dan mengajari kita. Mari berjalanlah ke arah ini. Mari saya antar kamu. Mari gerakan harus seperti ini. Tidak hanya satu orang yang mengajarkan. 3 jenis gerakan. Ada 3 orang yang datang atas kemauan mereka sendiri untuk membimbing kita. Sebagai orang yang menerima bimbingan, kami sangat hormat dan sopan. Saya akan belajar dengan sungguh hati. 3 orang yang membimbing kalian akan membangkitkan kegembiraan dan akan terus berkata, saya akan mengajarkan Anda semua yang saya ketahui. Saya akan membimbing Anda menyampaikan apa yang saya ketahui kepada Anda. Bagi saya, setiap orang adalah guru saya. Setiap orang senang membimbing saya. Wah,
Saya menghormati Anda. Saya menghormati Anda karena menghargai saya dan mencintai saya. Saya akan selalu mengingatnya. Setiap kali kita melihat orang, kita merasa seolah-olah kita melihat guru dan teman dekat kita. Ini disebut para makhluk yang tercerahkan. Karena kita hidup harmonis dalam kelompok ini, dan setiap orang bersedia membimbing kita, kami pun merasa bahagia bersama siapapun. Setiap orang adalah mitra bajik saya. Jika ada yang memberi nasihat, saya akan memperhatikannya. Ke atas mencari jalan kebudayaan, ke bawah membimbing para makhluk. Inilah yang disebut dengan makhluk yang tercerahkan. Makhluk yang tercerahkan umumnya kita sebut bodhisattva. Ya, sebutan bodhisattva, dan sebutan ini dapat ditemukan pada dunia manusia, sehingga orang-orang awam seperti kita bisa disebut bodhisattva. Selama kita mau belajar dan ada orang yang bersedia membimbing kita, serta kita dengan sukacita menerimanya, dalam waktu singkat kita akan dengan cepat memahami banyak hal. Setelah kita memahami banyak hal, kita pun bisa membimbing orang lain. Ketika ada orang yang sedang dalam kesulitan, dan kita boleh mengajukan diri dengan gagah berani, saya bisa membantumu. Dan orang yang kita bantu itu kemudian berkata, terima kasih, kamu adalah bodhisattva dalam hidupku. Ya, begitulah hidup ini. Saat ada seseorang hadir tepat waktu untuk membantu kita dan menyelesaikan kesulitan yang kita hadapi saat itu, maka orang itu adalah bodhisattva dalam hidup kita. Maka dikatakan setiap orang memiliki jalinan jodoh dengan bodhisattva. Demikian pula, kita harus tekun belajar dan memiliki tata krama baik. Bila kita tekun belajar dan memiliki tata krama baik, maka siapapun bersedia membimbing kita. Semakin sering kita mendapat bimbingan, semakin banyak hal yang akan kita dapatkan. Dan dengan cepat, kita dapat memahami banyak hal. Ketika ada orang yang belum paham dan menjalani hidup dengan tidak berdaya dan menderita, maka gantian kita pun bisa membantu mereka. Inilah yang disebut makhluk yang tercerahkan. Para makhluk yang tercerahkan. Dulu saya selalu memberitahu kalian bahwa bodhisattva adalah sebutan makhluk yang tercerahkan. Inilah yang disebut sebagai bodhisattva. Hari ini saya ingin kalian tahu para bodhisattva muncul melalui tekun belajar dan sopan santun. Kita telah mendapat bimbingan dari banyak orang saat bertemu mereka satu persatu, dan satu persatu mengajarkan dharma kepada kita. Kita perlahan-lahan memahaminya. Jadi, giliran kita untuk dapat membantu orang lain, dan kita seharusnya berinisiatif dalam menolong. Inilah yang disebut makhluk yang tercerahkan. Jika kita dapat mempraktikkan ajaran Buddha dengan cara ini, dan mempraktikannya dalam hal biasa dalam kehidupan sehari-hari, dan memperoleh pencapaian dalam tindakan biasa, dan masuk ke tengah orang di kehidupan sehari-hari. Jika kita dapat terus berlatih dengan cara ini dalam kehidupan sehari-hari, secara alami, ketika kita bersumbangsi, kita tidak akan berdiam pada wujud aku. Ketika seseorang dibantu oleh kita dan menerima bantuan kita secara alamiah, kita tidak berdiam pada wujud manusia. Berapa banyak yang kita membantu, berapa jumlahnya, kita tidak tahu. Ini karena kita tidak menghitung berapa banyak yang diberikan. Dengan melihat kesimpulan, inilah kekosongan dari 3 aspek dalam berdana. Tidak terikat pada keakuan, tidak terikat pada manusia dan jumlah yang diberikan. Kita
selalu bersumbangsi. Jika kita dapat berbuat seperti ini, hati kita akan bebas dari halangan dan kekhawatiran. Saya sering mendengar orang berkata, "Master, saya sangat khawatir." Apa yang kamu khawatirkan? Bagaimana karir kamu akhir-akhir ini? Karir saya berjalan dengan baik, meskipun semua orang berkata bahwa mereka terpengaruh oleh pandemi ini. Namun, saya tidak. Karir saya tidak terpengaruh oleh pandemi ini. Ini sungguh bagus. Jadi apa lagi yang kamu khawatirkan? Apakah ada masalah dengan karyawan pabrik? Tidak sama sekali. Saya biasanya memperlakukan mereka dengan sangat baik, dan semua orang sangat menghargai pekerjaan saat ini. Lalu, apa lagi yang kamu khawatirkan? Keluarga? Oh, saya lebih tidak khawatir dengan keluarga saya. Semua keluarga saya adalah murid master. Keluarga saya sangat harmonis. Jadi, apa yang terjadi pada dirimu? Apakah anak-anakmu membuat kamu khawatir? Tidak, mereka membantu saya menjaga karir dengan baik. Saya berkata, apa yang sebenarnya kamu khawatirkan? Jika ada sesuatu, boleh beritahu kepada master. Apa yang mau kamu katakan? Dia berkata, sebenarnya setelah dipikirkan, sepertinya tidak ada apa-apa. Hanya saja hati saya merasa risau. Demi kamu, waktu ini diberikan kepada kamu. Kamu terus berbicara dan setiap hal terdengar baik. Jadi kamu, dia berkata, saya baik-baik saja dengan semuanya. Sekarang, setelah saya memikirkannya, memang baik-baik saja. Hanya saja pikiran saya buntu saja. Wah, pikiran buntu. Bagaimana membukanya? Saya beritahu dia, kamu terlalu senggang sehingga memikirkan yang bukan-bukan. Hal yang tidak berhubungan dengan dirimu, kamu juga memikirkannya semua. Dia berkata, saya juga tidak memikirkan urusan orang lain. Lalu, apa yang kamu pikirkan? Wah, sulit menebaknya. Saya tidak dapat menebak apa yang salah dengannya. Kalimat terakhirnya adalah, Master, saya duduk bersama Anda membuat hati saya tenang. Oh, kenapa kamu tidak mengatakannya lebih awal? Datang dan duduklah bersama saya. Jika kamu memiliki sesuatu atau masalah, katakan saja. Jika tidak ada masalah, maka Master akan tenang. Jika tidak, kamu khawatir, Master juga turut khawatir. Kita mengkhawatirkan hal yang tidak ada. Demikian akan saling terganggu oleh kekhawatiran ini. Jadi, kekhawatiran yang seperti ini setelah dibicarakan sepanjang hari selalu berakhir tanpa ada kekhawatiran sama sekali. Kita, makhluk yang tercerahkan, memang demikian. Sama seperti demikian, jika kita dapat belajar dengan tekun dalam segala hal, berarti kita telah menggenggam waktu apa yang perlu dipelajari dan yang belum dipelajari harus segera belajar. Setelah cukup belajar, bagaimana kita menerapkan apa yang telah kita pelajari di tengah orang banyak? Bagaimana cara untuk mengajarkan dharmanya? Bagaimana orang lain telah membimbing kita secara otomatis? Sekarang, giliran bagaimana kita secara otomatis untuk peduli kepada mereka. Selain teman sekolah dan teman sesama praktisi, kita harus membangkitkan tekad luhur, membangun ikrar agung lagi. Selain mereka yang tidak berada di lingkungan yang sama dengan kita, ada banyak orang yang tidak kita kenal dan tidak menjalankan ajaran Buddha. Mereka tersesat. Mereka memiliki masalah yang berlapis-lapis, yang merupakan masalah hidup yang nyata dan berat. Masalah, penyakit,
kemiskinan, lingkungan yang buruk, kurangnya kehidupan nyata, dan kehidupan nyata tidak dapat dijalani untuk kehidupan seperti ini. Dalam kesulitan material dan nyata, kita harus dapat membantu dan menyelesaikannya sebelum memasuki ajaran Buddha. Semuanya adalah kerisauan. Kita perlu menyelesaikan masalah-masalah ini untuk mereka. Orang-orang ini tersesat, sesat dan tidak sadar, sehingga memiliki banyak kerisauan keluarga yang tidak terpecahkan, dan masalah yang berhubungan dengan karir tidak dapat mereka selesaikan. Sangat banyak. Kita harus menggunakan metode apa? Asalkan kondisi datang, bagaimana kita harus membimbing mereka? Jika ada kerisauan batin, tidak pernah bosan. Bagaimana menyuruh mereka untuk melepaskan? Ini juga sangat penting. Seperti seorang relawan komite senior yang datang dari Taichung. Saya bertanya, bagaimana kabarmu sekarang? Master, saya sangat sukacita. Orang yang master sayang, peduli, sekarang juga sangat baik. Saya bertanya, seberapa bagusnya dia? Lalu membalas bahwa masa lalu memang benar keluarganya ada situasi seperti ini. Dan ini benar-benar kejadian demi kejadian. Anak kesayangan mengalami kecelakaan. Keluarganya juga mengalami kecelakaan. Musibah kebakaran. Anaknya kecelakaan mobil. Kejadian demi kejadian, semua terjadi dalam periode waktu yang singkat. Sebenarnya, dia juga sangat bersungguh hati menjalankan suci, juga sangat tekun. Mengapa dalam waktu beberapa tahun begitu banyak malapetaka menimpanya? Walaupun demikian, ekspresinya tidak berubah, sikapnya juga tidak berubah. Dia masih lembut, terlebih tanggung jawab di suci. Dia tidak pernah absen dari timnya. Saya memujinya dari lubuk hati saya. Keluarga ini, suami istri, adalah relawan suci. Mereka bisa seperti ini. Bagi orang biasa, ini sungguh menderita. Bagi dia, dengan mendengar beberapa kata dan bisa mengatasi hal demi hal, dia mengambil dharma yang master ajarkan dan berkata, Master, beberapa waktu yang lalu, Anda mengajarkan bagian ini. Walaupun saya menderita atau susah, sekarang saya telah bertemu. Saya harus mengakui hukum karma, mengetahui sebab akibat, dan tahu bahwa hukum karma adalah demikian. Karena saya telah bertemu dengan karma tersebut. Setelah karma tersebut selesai, maka sudah berkurang satu karma yang harus dibayar telah terbayarkan. Apa yang harus dihadapi harus diterima dengan ikhlas. Dia menggunakan ini untuk mengatasi masalah yang menimpanya yang terus datang berulang-ulang kali. Dalam ajaran Buddha, inilah yang benar-benar dialami oleh makhluk yang tercerahkan. Terkadang, jika kita memiliki pikiran seperti saya sudah sangat berlatih. Saya sudah menjalani pelatihan lebih lama dari kalian. Jadi kalian harus bersikap sopan kepada saya. Ini seperti pertanyaan. Sekiranya bertemu dengan orang yang berusia lebih muda atau kebajikan lebih sedikit dari kita. Kalian masih lebih muda dari saya. Kalian datang lebih belakangan. Saya lebih berpengalaman. Jadi, kalian harus menghormati saya dalam segala hal. Tidak boleh kurang ajar. Bahkan terhadap anggota baru pun berkata, saya memiliki masa latihan yang lebih lama dari kamu. Jadi, kamu harus mendengarkan saya. Namun, saya ingin mengajari Anda. Tapi, saya sendiri belum memiliki cukup kebajikan. Sendiri tidak terpikirkan bahwa kebajikan sendiri belum cukup, hanya berpikir bahwa saya lebih berhak dibandingkan Anda. Saya yang harus mengatur Anda. Jika demikian, maka akan sangat melelahkan.
Kebalikan dari sikap ingin mendominasi adalah menjadi makhluk yang tercerahkan. Artinya, setiap orang pada dasarnya memiliki sifat kebudaan. Setiap orang memiliki potensi kesadaran di dalam dirinya. Hanya saja mereka baru saja mulai masuk, sehingga apa yang harus dipelajari mereka belum pelajari. Karena apa yang harus dipelajari namun belum dipelajari, mereka hanya biku yang baru datang, sehingga mereka belum mengetahui apa-apa. Pada saat ini, justru ketika saya sudah mengetahui banyak hal, saya yang seharusnya mendekati mereka, saya yang harus mengajarkan mereka sebagaimana dulu orang lain pernah mengajarkan saya. Sekiranya bertemu dengan orang yang berusia lebih muda atau kebajikan lebih sedikit dari kita, artinya ketika melihat seorang yang datang belakangan dari saya, maka saya harus mengajarkan kepadanya sebagaimana saya dulu diajari oleh mereka yang datang lebih dahulu, karena dia sangat cerdas. Cukup saya beri sedikit petunjuk, dia mungkin akan lebih cepat memahaminya dibanding saya, maka hati pun tumbuh rasa hormat kepadanya. Jadi, lebih mudah atau lebih sedikit, walaupun lebih lambat datang, lebih muda dari saya, dan praktik kebajikan lebih buruk dariku saya, namun dia telah datang, ada niat untuk datang, dia ada niat untuk belajar, dia masih muda, jadi belajar sesuatu lebih cepat. Jika saya bisa membimbingnya sedikit, dia akan cepat melampaui saya. Jadi, saya seharusnya sangat bertulus hati dan bersungguh hati mengajar dia. Jika bukan saya yang mengajarkan, maka orang lain yang akan mengajarkan sama juga begitu pintarnya. Jadi, begitu pintar dan akar kebijaksanaan yang tajam, sehingga saya seharusnya mengajarkan mereka bertulus hati mengajar dia. Jadi, hendaklah terlebih dahulu membangkitkan niat pikiran yang lemah lembut dengan pikiran yang lemah lembut mendekati mereka. Jadi, harus batin memendam rasa hormat dan tidak memandang rendah padanya. Inilah bagaimana kita seharusnya memperlakukan orang lain. Kepada orang lama, kita harus menghargai. Kepada pendatang baru, kita harus hormat. Sama halnya di dunia ini juga demikian. Memperlakukan orang dan menangani masalah terhadap yang lama yang kita kenal, kita harus mempertahankan tata krama. Pagi dan malam kita harus menyapa mereka. Apa kabar? Jaga dirimu sendiri ya. Dan kepada pendatang baru kita mengatakan, mari, saya kenal tempat ini. Saya akan menemani Anda jalan dan memperkenalkan kepada Anda. Ini semua adalah hal yang seharusnya kita lakukan. Walaupun saya sudah membicarakannya sepanjang ini adalah kehidupan sehari-hari kita. Jadi, jika kita dapat melakukan seperti ini, meskipun kita melakukan hal-hal yang biasa, namun kita bersikap lembut, baik, dan ramah, orang lain yang melihat kita akan merasa luar biasa. Kita sebagai seorang praktisi sejati. Oleh karena itu, jika kita ingin menjadi seorang praktisi sejati, harus ingat terlebih dahulu diri kita sendiri. Rasakan menjadi orang biasa. Ini yang harus kita pelajari. Bagaimana supaya Dharma masuk ke dunia. Terlebih dahulu, kita belajar bagaimana masuk ke tengah orang banyak. Dengan demikian, akan menjadi lebih mudah untuk menyebarkan Dharma. Kita telah membahas naskah sutra ini sebelumnya. Sekiranya terdapat para makhluk yang tidak meyakini dan menerimanya, engkau hendaknya mengungkapkan ajaran mendalam lainnya dari Tathagata, mengajarkan, memberi manfaat dan sukacita pada mereka. Sekiranya engkau sekalian bisa berbuat demikian, berarti telah membalas budi dari para Buddha. Sutta Teratai bab 22, kepercayaan. Sekiranya
ada orang tidak meyakini dan menerimanya, kita pasti sangat ingin mengajari mereka. Tetapi setiap orang memiliki wataknya sendiri. Mungkin mereka tidak memiliki jalinan jodoh baik dengan kita. Ketika kamu mengajarkan mereka, bisa saja sikap mereka agak sombong. Mereka tidak dapat rendah hati dan menerima apa yang kita ajarkan. Ini tidak apa-apa. Kita masih memiliki metode lain. Saya ada metode lain. Prinsipnya adalah sama. Jika kamu ingin mengetahui bagaimana cara menyebarkan dharma, jelas-jelas adalah dharma yang baik. Sutra teratai adalah niat awalnya yang Buddha simpan di hatinya. Saya telah menerima ajaran ini dan saya ingin mengajarkan kamu dharma ini. Tetapi saat kamu datang dan saya ingin mengajarimu karena kamu merasa kita tidak memiliki jalinan jodoh, kamu belum dapat belajar, waktunya belum tiba, jalinan jodoh antara kita belum ada. Tidak apa-apa, kita dapat bersikap lembut, baik, dan ramah. Kita dapat menggunakan metode yang lain, sehingga engkau hendaknya mengungkapkan ajaran mendalam lainnya dari Tathagata. Saya ingin menggunakan hal ini untuk memberitahu Anda. Kalau Anda belum mau mengetahuinya sekarang, tidak apa-apa. Saya akan menggunakan cara lain untuk memberikannya padamu. Inilah yang disebut pendidikan yang memerlukan kesabaran. Maka dari itu, mengajarkan, memberi manfaat dan sukacita pada mereka. Saya memberikan satu hal demi satu hal hingga akhirnya mereka menyadari, oh, aku percaya padamu. Jika kamu ingin memberitahuku ini, mengajarkanku itu, ternyata semuanya demi kebaikanku. Karena kamu ingin yang terbaik untukku, saya mulai mempercayai Anda mendampingiku, mempercayai apa yang kamu ajarkan. Aku akan menerima setiap nasihatmu. Beginilah hubungan antar manusia yang sungguh menakjubkan, bukan dengan sikap. Kalau kamu tidak mau mendengar, ya sudah, aku juga tidak peduli. Silakan cari orang lain. Bukan begitu. Kita harus gigih dan pantang menyerah. Setelah menerima dharma ini, saya ingin menyebarkannya kepada orang lain. Jika dia tidak mau menerimanya, oh tidak apa-apa, saya masih punya cara lain. Karena dharma yang diberikan oleh Buddha, meskipun sutra teratai sangat penting, tetapi sebelum sutra teratai masih ada prana. Sebelum prana ada vaibhulya. Sebelum vaibhulya ada agama. Ada begitu banyak dharma yang bisa kita pilih sesuai kebutuhan dan kondisi, asalkan kita punya niat untuk belajar. Dan dharma itu sudah ada di dalam hati kita, maka kita bisa mengajarkan dengan memberi manfaat dan sukacita kepada makhluk hidup. Kita bisa menyesuaikan ajaran sesuai dengan kemampuan mereka, hingga akhirnya mereka dapat menerimanya. Itulah yang disebut mengajarkan, memberi manfaat dan sukacita pada mereka. Maka sekiranya engkau sekalian bisa berbuat demikian, berarti telah membalas budi para Buddha. Jika semua orang bisa memiliki hati seperti ini, benar-benar rendah hati dan sopan, berbicara dengan lemah lembut dan penuh kasih sayang, serta terus-menerus mendampingi mereka, itulah cara yang seharusnya dimiliki oleh seorang yang ingin menyebarkan ajaran suci. Maka sekiranya terdapat para makhluk yang tidak meyakini dan menerimanya, kita harus bersungguh hati mendengarkan. Engkau hendaknya mengungkapkan ajaran mendalam lainnya dari Tathagata. Jika kamu menggunakan ajaran atau metode ini tetapi tidak sesuai dengan kapasitas, maka kita menggunakan metode lain, ajaran lainnya. Masih ada cara lain, bukan berarti tidak ada cara untuk membimbingnya. Secara alami, metode lainnya akan sesuai dengan kemampuannya dan dia pasti akan menerimanya.
itulah yang disebut mengajarkan, memberi manfaat dan sukacita pada mereka, membuat dia merasa senang. Kita harus memiliki keyakinan meskipun naskah-naskah sutra ini terdengar sederhana, namun saat kita menerapkannya, kita benar-benar harus bersungguh hati. Jika kita bisa bersungguh hati dalam segala hal dengan penuh kesabaran dan hati yang lembut, itu sama saja seperti mengenakan jubah Tathagata dan menggunakan kata-kata yang lembut. Secara alami, kita akan berada di singgasana Tathagata, masuk ke ruangan Tathagata, duduk di tempat duduk Tathagata. Inilah bagaimana kita menyampaikan Dharma, mengajarkan ajaran yang ingin disampaikan oleh Buddha dan menggunakan metode yang diajarkan oleh Buddha. Dengan begitu, secara alami, kita akan memasuki kediaman Tathagata, mengenakan jubah Tathagata, dan menduduki singgasana Tathagata. Meskipun singgasana Tathagata itu kosong, di dalam kekosongan itu terdapat keajaiban. Secara alami, di dalam hati kita akan ada Dharma yang agung, yang bisa disesuaikan dengan makhluk hidup. Inilah yang disebut membalas budi Buddha, berdasarkan pemahaman kita terhadap ajaran Buddha dan memasukkannya ke dalam hati. Kapanpun dan kepada siapapun, kita akan mampu menyampaikan ajaran tersebut. Selanjutnya, bagian naskah sutra ini mengatakan, ketika para bodhisattva, mahasatwa mendengar Buddha berkata demikian, perasaan maha sukacita memenuhi seluruh tubuh mereka. Sutra Teratai bab 22, kepercayaan. Dharma yang dibabarkan Sang Buddha, para bodhisattva ini mendengarnya. Mendengarkan Sang Buddha membabarkan sedemikian rupa, mereka sangat bersukacita karena Sang Buddha sebelum membabarkan Dharma ini mengulurkan tangan sangat hangat terlebih dahulu mengungkapkan perasaannya, perasaan saudara sedharma, jiwa kebajikan. Harus bagaimana setiap orang jiwa kebijaksanaannya bisa berkembang. Mengembangkan jiwa kebijaksanaan, sumber dari jiwa kebijaksanaan ini adalah harus ada air Dharma membasahinya. Sang Buddha dengan tangannya julurkan keluar, sangat akrab. Maknanya adalah memegang kepala. Air Dharma membersihkan hati dan pikiran setiap orang. Kerisauan, ketidaktahuan hati dan pikiran sudah dibersihkan. Baik-baik dengan percikan air Dharma Buddha menyegarkan agar kita makin lebih tersadarkan. Bisa dengan Dharma ini baik-baik pikirkan dengan jelas yang ingin Buddha pesankan. Ajaran yang sudah dibabarkan di masa lalu, semuanya harus ingat dalam batin. Yang saat ini babarkan sebelum mengakhirinya adalah ingin memberitahu semua orang Dharma sejati ini sangat penting. Semuanya ingat dalam batin. Juga tidak berhentinya dengan Dharma ini disebarkan kembali. Menyebarkan untuk mewariskan pengajaran, mewariskan ajaran, membabarkan ajaran, pergi bermanfaat bagi para makhluk, agar para makhluk mendengarkan Dharma ini dari dalam batin bersukacita. Ini adalah Sang Buddha memegang kepala 3 kali, memegang 3 kali kepala bodhisattva. Setiap kepala adalah mengungkapkan keakraban saudara sedharma, walaupun semuanya berasal dari keluarga yang tidak sama. Namun, ketika datang ke tempat ini, semuanya setara, sama-sama menjadi satu keluarga yang sama, karena telah menerima budi dari Dharma yang sudah menyerap masuk, sehingga semuanya sama. Dharma dari Buddha menumbuh kembangkan jiwa kebijaksanaan kita, sehingga disebut sebagai saudara sedharma. Sang Buddha menggunakan batin dari saudara sedharma ini
untuk menenangkan batin semua orang, sehingga 3 kali menyentuh kepalanya, yang juga untuk membangkitkan semua orang untuk mengemban tanggung jawab, sehingga ketika para bodhisattva agung yang bagian puncak kepalanya disentuh oleh Buddha mendengar Tathagata menyampaikan perkataan tentang membalas budi, semuanya bersukacita hingga memenuhi seluruh tubuh. Sang Buddha karena telah menyentuh kepala kita menyampaikan pesan kepada kita, kalian jika dapat menyebarkan dharma saya dengan baik, inilah yang dinamakan balas budi terbesar. Semua orang bersatu hati dan saling bahu-membahu. Dharma didengarkan masuk ke batin. Inilah balas budi yang paling besar. Saya juga sering mengatakan kepada relawan suci, saya tidak menginginkan persembahan apapun dari kalian. Semua orang bersatu hati dan saling bahu-membahu. Inilah pemberian persembahan yang paling besar. Sama juga artinya, semua orang mendengarkan sutra ini dengan hati yang tulus, mendengarkannya dengan sangat jelas, juga dapat menyebarkan dharma ini. Inilah balas budi kepada Buddha yang paling besar. Buddha mengatakan demikian, sehingga semuanya bersukacita hingga memenuhi seluruh tubuh. Buddha berkata seperti ini, jika bisa seperti ini, kalian sudah membalas budi Buddha. Hati semua orang telah mendengarkannya, mengerti untuk menyebarkan dharma Buddha. Saya menyebutnya dengan membalas budi Sang Buddha. Hal ini bisa saya laksanakan. Saya senang, sehingga para makhluk berkesempatan untuk bertemu Buddha dan mendengarkan dharma. Selanjutnya, sesuai kemampuan membabarkan kepada orang lain, agar orang itu terbebas dari samsara dan mencapai jalan tiada tara. Ini adalah hal yang langka, sebagai pusaka yang sulit ditemukan di dunia ini. Saya sendiri mendengar dharma. Saya Buddha membabarkan dharma untuk saya. Saya sudah mendengar dharma, kemudian sekarang berbalik, giliran saya. Selanjutnya, membabarkan kepada orang lain. Karena Sang Buddha sudah memberitahu saya mulai sekarang, giliran saya yang akan menyampaikan kepada orang lain. Jadi, selanjutnya membabarkan kepada orang lain, saya akan berusaha semampu saya. Saya sesuai kemampuan membabarkannya. Saya akan berusaha semampu saya membabarkan dharma yang saya tahu, membabarkan kepada semua orang. Jadi, sesuai kemampuan membabarkannya, agar orang itu terbebas dari samsara. Yang tidak ada jodoh untuk mendengar Buddha membabarkan dharma secara langsung, tidak apa-apa. Saya akan membabarkan kepada mereka, agar mereka bisa terbebas dari samsara dan mencapai jalan tiada tara. Sang Buddha mengajarkan seperti ini kepada saya. Saya jelas, saya mengerti, saya menyampaikan kembali dharma ajaran Buddha agar diketahui semua orang, membuat orang lain ada jalinan jodoh untuk mendengarnya. Dia juga bisa terbebas dari samsara, juga sama bisa memasuki jalan kebodian, bisa mencapai jalan kebenaran yang tiada tara. Kebodian yang tiada tara ini adalah hal yang langka. Jika berpikir hingga seperti ini juga tak terbayangkan, tidak pernah terpikirkan. Saya juga bisa membuat orang lain dapat mendengarnya, juga bisa terbebas dari samsara tumimbal lahir ini. Prinsip kebenaran agung ini, bahkan saya sekarang juga ada kemampuan, juga bisa membuat orang bisa mendapatkannya. Ajaran kebenaran dilanjutkan secara berkesinambungan seperti ini. Ini sungguh adalah hal yang sangat langka. Saya mengira hanya Buddha saja yang bisa. Ternyata saya juga bisa. Saya juga bisa membuat orang seperti ini memperoleh jalan pencerahan tiada tara. Anuttara Samyak Sambodhi, pencerahan sempurna yang tiada tara.
Ini sangat langka sebagai pusaka yang sulit ditemukan di dunia ini. Selanjutnya, dikatakan lagi, di dalam naskah sutra dikatakan lagi, dengan penghormatan lebih besar lagi, mereka membungkuk dan menundukkan kepala, mengatupkan kedua belah tangan di hadapan Buddha, dan serentak berkata, sebagaimana diperintahkan oleh Bhagavan, kami tentu akan melaksanakannya. Sutra Teratai Bab 22, Kepercayaan. Setelah saya mendengarkannya, saya sungguh sangat bahagia. Dengan penghormatan lebih besar lagi, saya terus-menerus mendengarkan sampai saya sudah bisa mencapai suatu pencapaian. Maka kita terhadap Sang Buddha, kita lebih bersyukur dan berterima kasih. Kita lebih hormat. Maka kita lalu memberi hormat, membungkukkan badan. Mereka membungkuk dan menundukkan kepala, mengatupkan kedua belah tangan. Ini menunjukkan penghormatan tertinggi kita semua bersama-sama dengan hati yang tulus dalam mengeluarkan suara. Dengan penghormatan lebih besar lagi, mereka membungkuk dan menundukkan kepala, mengatupkan kedua belah tangan di hadapan Buddha, dan serentak berkata, dengan rasa hormat dan kagum lebih besar, mereka membungkukkan badan dan menundukkan kepala, secara tulus mengatupkan kedua belah tangan di hadapan Buddha, dan serentak bersuara. Ini menunjukkan rasa hormat dan kagum yang lebih besar. Bukan hanya ada Buddha yang dapat mencapai kebudaan, menolong dan membimbing para makhluk. Ternyata kita semua juga sama, dapat menolong dan membimbing para makhluk. Ini ada kebijaksanaan yang didapat dari Buddha. Dhamma yang dibabarkan dan diajarkan memberikan kita pencapaian. Maka kita berterima kasih dari lubuk hati terdalam, memberi hormat dengan membungkuk dan menundukkan kepala, mengatupkan kedua belah tangan. Dengan begini, dengan serentak bersuara, sangat berterima kasih. Maka dengan tulus mengatupkan kedua belah tangan dan serentak bersuara terhadap Buddha, ini adalah bentuk penghormatan, bukan gladi resik. Mereka semua bersama-sama dari lubuk hati terdalam mengucapkan kalimat ini, berterima kasih terhadap Buddha. Sebagaimana diperintahkan oleh Bhagavan, kami tentu akan melaksanakannya. Sebagaimana diajarkan dan diperintahkan oleh Buddha Bhagavan, kami tentu siap sedia untuk melaksanakannya. Sebagaimana diperintahkan oleh Bhagavan, kami tentu akan melaksanakannya. Kami pasti menuruti Buddha Bhagavan. Apapun yang diajarkan olehmu, yang diperintahkan olehmu, engkau mendidik dan memerintahkan kami harus melaksanakan dengan cara demikian. Oleh karena itu, kami tentu akan mengikuti jalan ini. Kami tentu akan melaksanakan sesuai dengan perintah. Maka dapat dikatakan, ini adalah sebuah gambaran yang penuh keakraban sebelum Buddha parinirvana. Beliau masih memberikan pengajaran yang demikian ramah. Berharap pandangan semua orang dapat menitik beratkan kepada Sutra Teratai dan harus dipraktikkan dengan tindakan nyata di dunia untuk mendidik dan membimbing para makhluk. Dengan demikian, barulah dapat memberikan manfaat kepada orang banyak. Ini adalah harapan mendasar dari dalam lubuk hati Buddha. Anda sekalian benar-benar harus bersungguh hati. Bahkan jika saya saat ini juga sepenuh hati berharap, juga mengharapkan dengan sungguh-sungguh, apakah kalian semuanya telah mendengar dan meresap ke dalam batin? Apakah terhadap kitab sutra ini dapat dipergunakan dalam kehidupan sehari-hari? Ini adalah harapan terbesar saya terhadap semua murid saya, harapan yang sangat besar. Bukan hanya terhadap murid yang meninggalkan kehidupan keluarga duniawi, juga terhadap murid berumah tangga, murid duniawi, berharap setiap orang dapat meresap Sutra Teratai ke dalam batin dan mempraktikkan dengan tindakan nyata dalam kehidupan sehari-hari, melangkah
di atas jalan yang benar ini, terus membentangkan dan memuluskan jalan hingga rata, agar dapat mengajak lebih banyak orang untuk menapaki jalan ini. Ini juga adalah harapan terbesar dari saya. Anda sekalian dapat memahami dengan mendengar, demikianlah mendengar, demikianlah mempraktikkan dengan tindakan nyata. Ini adalah persembahan yang paling besar juga untuk membalas budi. Demikian juga, saya juga harus memberi persembahan dan membalas budi Buddha. Seumur hidupku, saya akan melakukan ini, berharap kalian semua juga memiliki sikap batin sedemikian. Dengan tindakan nyata, mempraktikkan jalan bodhisattva di dunia, maka itu kalian semuanya harus bersungguh hati.